Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala SD Negeri Ayam Putih Beliau Bapak Daldiri SPD, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Ayam Putih yang saya hormati pula. Marilah kita bersama-sama tak henti-hentinya menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengadakan diseminasi budaya positif oleh rekan calon guru penggerak angkatan 10. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan saya berdiri di sini menjadi pembawa acara pada kegiatan siang hari ini, diseminasi budaya positif hari Selasa 4 Juni 2024. Adapun susunan acaranya adalah satu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua kesepakatan belajar, acara yang ketiga yaitu pembahasan atau penyampaian materi, dilanjutkan dengan acara yang keempat adalah tanggapan dan tanya jawab. Adapun acara yang kelima adalah refleksi dan yang keenam adalah penutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah sebelum acara kita mulai, kita awali dengan mengucap kalimat basmalah bersama-sama untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu, kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ucapan basmalah tadi, acara yang kita lalui bersama nanti akan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan sebelum kegiatan ini dimulai, ini rupa-rupanya di siang hari Bapak Ibu masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Apabila saya berpantun diizinkan Bapak Ibu? Siap, alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, berjemur siang hari banyak keluar keringat demi mencari sesuap nasi. Walau siang tetap semangat, ikuti kegiatan diseminasi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikianlah sekelumit pantun yang baru saja dibikin tadi Bapak Ibu. Kami lanjutkan untuk kegiatan yang kedua, yaitu kesepakatan belajar kepada Ibu Wilujeng selaku CGP Angkatan 10 2024, disilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Ayam Putih, beliau Bapak Daldiri SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Ayam Putih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang kelas 5B ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya dan di hari kiamat nanti memperoleh syafaatnya. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, perkenankanlah saya berdiri di sini akan menyampaikan diseminasi budaya positif
yang merupakan salah satu tugas saya dalam pendidikan program guru penggerak angkatan 10 untuk Kabupaten Kebumen. Di sini saya akan menampilkan diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas aksi nyata saya. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya karena Bapak Ibu telah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembahasan dalam pembelajaran di program guru penggerak, ada kegiatan yang namanya sebelum memulainya ada kesepakatan belajar. Sebelum kesepakatan belajar, pembuka dulu Bapak Ibu. Katakan yang saya tunjukkan, bukan yang saya katakan. Artinya, saya nanti menunjukkan, Bapak Ibu mengatakan yang saya tunjukkan, bukan yang saya ucapkan. Mudah atau belum, Bu? Misal, saya menunjukkan 3, tapi saya bersuara 5. Bapak Ibu ikuti yang saya tunjukkan. Ya. 6, 5, 4, 4, 5, 10, 5, 4, 3. Ya, ini hanya sebagai untuk mengatur konsentrasi saja. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran ada game pembuka biar anak-anak itu bisa konsentrasi, mengatur konsentrasinya dulu. Ya. Selanjutnya yang kedua, dalam belajar di program guru penggerak, kalau sebelum belajar itu ada kesepakatan belajar bersama. Saya sudah tuliskan ada 5. Mungkin dari Bapak Ibu mau mengusulkan ditambah lagi atau dikurangi. Sudah cukup? Apa sepakat apa belum Bapak Ibu? Cukup? Ya. 1, saling menghargai dan menghormati yang sedang berbicara. Yang kedua, setiap peserta memiliki kesempatan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, tunjuk jari atau angkat tangan ketika bertanya. Keempat, saling berbagi. Dan 5, perasaan bahagia. Semua bahagia? Alhamdulillah. Selanjutnya, Bapak Ibu, pembahasan yang saya sampaikan pada dimensi budaya positif ini terdiri dari 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, 5, posisi kontrol. 7, keyakinan kelas. 8, segitiga restitusi. Kelihatannya Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Atau ya kalaupun belum, kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Saya juga sedang belajar Nanti ada Bu Erna, ada Bu Sumi, ada Pak Husin yang bisa membantu kita bersama untuk menerapkan dan memahami terkait dengan konsep dasar dari budaya positif ini. Selanjutnya yang pertama yaitu perubahan dengan paradigma baru. Baru 2 tahun ini Bapak Ibu kita menerapkan namanya kurikulum apa Bapak Ibu yang kita terapkan di sekolah? Kurikulum Merdeka, ya, Kurmer, ya, kurikulum Merdeka. Dulu kita mengenalnya IKM ya, implementasi kurikulum Merdeka. Dalam pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini dengan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu tentu sering mendengar berdiferensiasi. Berdiferensiasi berasal dari kata diferen, yang artinya apa Bapak Ibu? Berbeda, iya betul ya. Berbeda. Artinya di sini pembelajarannya kita menyesuaikan dengan apa? Karakteristik peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik. Setiap anak ya itu kalau kita pandang semuanya sama apa berbeda Bapak Ibu? Berbeda, iya.
karakternya pun berbeda. Dari karakternya berbeda, dari kebutuhan belajarnya pun berbeda. Kebutuhan belajar, ada anak yang suka hanya mendengarkan saja, dia bisa. Ada anak yang tidak bisa hanya mendengarkan saja, butuh dengan mendengar, butuh dengan melihat. Terus ada juga yang ingin sukanya gerak, kinestetik. Jadi kebutuhan belajar anak itu ada yang hanya mendengar, ada yang hanya mendengar dan melihat, ada juga yang bergerak atau kinestetik. Karena berbeda-beda, maka dari itu kita sebagai seorang pendidik tentunya menyiapkan pembelajaran yang bervariasi. Ya, kita untuk memenuhi kebutuhan anak-anak itu kita menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan metode pembelajaran dari ada diskusi, ada tanya jawab, ada permainan dan sebagainya ya. Selanjutnya dari pembelajaran berdiferensiasi ini tujuan akhirnya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mendengar dan sudah paham ya dimensi profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, ada apa saja? Kita nyanyi bersama-sama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ada 6 tujuan kita. Untuk itu kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang terjadi di sini selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini miskonsepsinya yaitu 1, ilusi guru mengontrol murid. Artinya anggapannya guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini anggapan bagi kebanyakan orang ya, bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tapi nanti kita tunggu selanjutnya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sebuah ilusi dan miskonsepsi terhadap teori kontrol yang sebetulnya yang betul begini. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di teori stimulus respon menganggap kebutuhan kita itu sama. Padahal kebutuhan antara satu anak dengan anak lain yang lainnya tentu sama atau berbeda Bapak Ibu? Berbeda. Jadi lebih tepat ke teori kontrolnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita bisa nggak mencoba mengubah pandangan orang harus sama dengan kita? Bisa apa tidak? Tentu tidak ya, karena setiap manusia itu pasti punya keyakinan sendiri. Yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain, bukan orang lain yang harus menyesuaikan dengan kita, tetapi kita yang mengubah cara kontrol kita, kontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol yang tepat yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak melakukan kesalahan itu adalah wajar dan lumrah ya Bapak Ibu. Untuk itu selain wajar dan lumrah pasti memiliki tujuan. Jadi kalau kita memberikan suatu konsekuensi atau hukuman ke anak, kita harus tahu dulu alasannya, tujuan dia melakukan hal tersebut kenapa. Jadi ini kita terapkan teori kontrol.
Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Yang tepat adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, yang teori kontrol melalui kolaborasi. Kolaborasi itu artinya ada musyawarah, ada kerjasama, dan konsensus. Konsensus itu kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau anak sedang mengalami kesalahan ataupun apa, kita sebagai guru hendaknya memberikan pilihan-pilihan terkait dengan solusinya, atau kita menuntunnya untuk menemukan solusi dan memperbaiki kesalahan, dan dapat anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Selanjutnya, yang terakhir di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Yang tepat adalah model berpikir menang-menang. Artinya bahwa anak kalau mengalami kesalahan, dia itu justru akan menang. Menangnya artinya dia itu belajar dari kesalahannya untuk memperbaiki dirinya ke yang lebih baik. Selanjutnya, yang tujuan dari budaya positif ini yaitu menanamkan disiplin positif. Bapak Ibu tentu sering mendengar kata disiplin. Disiplin apa nih Bapak Ibu? Umar? Disiplin itu apa ya? Disiplin itu Tepat waktu, ya Pak Is? Menaati atau mematuhi. Menaati atau mematuhi. Bu Umi? tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat, ya. Kita belajar terkait dengan melanjutkan disiplin positif, ya. Dalam budaya kita memang makna kata itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya di sini kata disiplin itu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu, artinya nilai-nilai kebaikan, ya, yang dianggap umum lah, dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi pendidik itu diharapkan bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri di sini berarti tumbuh dari motivasi dalam dirinya sendiri, bukan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik artinya motivasi yang berasal dari luar. Contohnya ada penghargaan, ada hukuman. Diharapkan guru bisa menciptakan anak yang memiliki konsep disiplin diri yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sokokan, ancaman maupun hukuman. Artinya dengan anak memiliki disiplin diri, dia itu akan berkeyakinan pada dirinya sendiri, ya. Dari keyakinan itu menuju ke nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada dimensi profil pelajar Pancasila yang tadi kita nyanyikan bersama. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6, iya. Masih ingat ya? Masih. Selanjutnya, nilai kebajikan yang lainnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, sikapnya
toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan sebagainya. Ini nilai-nilai kebajikan itu sangat-sangat banyak. Tujuan dari budaya positif ini, anak-anak dapat memiliki sikap-sikap atau nilai-nilai kebajikan yang saya tampilkan di sini. Dan ini sebetulnya tidak hanya ini saja, nilai-nilai kebajikan ada lainnya juga. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita dalam bertindak tentu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1 yaitu untuk bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, 3 kebebasan, 4 kesenangan, dan 5 penguasaan. Jadi kalau anak melakukan sebuah kesalahan ataupun apa, itu sebetulnya mereka ingin memenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu betul alasan maupun tujuan anak melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. 1 bertahan hidup. Yang kita kenal ada sandang, pangan, papan, ya ini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Penguasaan, ternyata berprestasi itu kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Keempat, ada kebutuhan dasar mandiri. Memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kelima, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5, ya. Semuanya ini kita sebagai pendidik paling tidak ya kita harus paham betul bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Dan yang paling utama, karena kita di SD ya, anak-anak dari usia 7 sampai 12 tahun itu karakteristiknya masih senang bermain. Kalau bisa, ya, Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran dengan metode permainan biar kebutuhan dasarnya itu dapat terpenuhi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan tindakan itu berdasarkan dari motivasi. Motivasinya ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi kita harapannya kita juga bisa melakukan sebuah tindakan yang berasal dari diri kita, ya, dari motivasi intrinsik, dari keyakinan diri kita. Bukan kita bertindak itu bukan karena disuruh Pak Kepala Sekolah ataupun karena memang aturan, tapi kita berdasarkan nilai-nilai kebajikan kita. Yang kedua, motivasi ekstrinsik itu dari luar, artinya ada penghargaan, ada hukuman. Jadi misalkan anak datang
ke sekolahnya kurang dari pukul 7. Mereka ingin dapat penghargaan. Tidak, harapannya di sini anak-anak didik kita taat pada peraturan maupun disiplin positif itu berasal dari motivasi intrinsik, bukan dari penghargaan maupun dari hukuman. Karena penghargaan dan hukuman itu tidak efektif, ya. Konsep diri dengan identitas gagal, artinya disiplin yang karena ada hukuman dan ada penghargaan. Jadi kalau anak disiplinnya karena takut hukuman, ini memiliki dampak, yaitu kalau hukuman itu dapat menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman, murid juga takut. Selanjutnya, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan juga tidak efektif, dapat merusak hubungan, sifat iri. Ya, contoh saja ya, di kelas misal Bu ini di kelas memberikan bintang. Jadi anak yang selesai paling dulu nilainya 100 dia dikasih bintang. Kemudian bagi anak-anak yang tidak cepat, tidak nilai 100, dia akan merasa iri. Jadi merusak hubungan, merasa iri. Lah wong aku orang bisa enggak, ya orang mungkin aku biji 100. Jadi penghargaan itu artinya tidak efektif, dapat merusak hubungan. Bisa anak yang tadinya yang nilainya bagus-bagus dapat, kemudian yang tidak dapat tentu akan merasa iri pada yang mendapatkan hadiah. Yang berikutnya, penghargaan itu mematikan kreativitas. Artinya anak yang tadinya mau kreatif, tapi karena dia itu kreatif karena nanti saya dikasih hadiah sama bu guru. Jadi suatu waktu bu gurunya tidak menawarkan hadiah, dia itu tidaklah pada dikasih hadiah, nggak usah main-main gitu. Itu artinya penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum dengan sistem ranking, ya. Ini mungkin bagi yang juara 1, juara 2 itu merasa senang, tapi itu senangnya sementara, jangka pendek. Kalau suatu waktu dia itu sakit atau belajarnya kurang mantap, dia itu tidak mendapat ranking 1, dia akan merasa terhukum. Jadi penghargaan itu sangat tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya. Diperkuat oleh Alfikon bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi belajar itu, tindakan untuk belajar itu merupakan penghargaan yang sesungguhnya untuk dirinya, bukan penghargaan yang berasal dari hadiah maupun hukuman. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Dibilang sukses, konsekuensi dan restitusi. Di konsekuensi, penguatannya itu jangka pendek. Iya, waktu itu anak bisa melaksanakan konsekuensinya. Tapi kalau sudah tidak ada gurunya, ini hanya jangka pendek. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi harus ada bu gurunya, harus ada aturannya begitu. Jadi kalau konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga yaitu stimulus respon. Artinya jika anak menumpahkan air, terus ada bu gurunya, kalau tumpah bagaimana? Tinggal
dilapi, ya itu stimulus respon hanya sementara karena diperintah. Tapi kalau sudah tidak ada yang memerintah, dia itu akan tidak bertindak sesuai dengan konsekuensinya. Selanjutnya, murid menghormati peraturan, dan yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Yang tepat yaitu menggunakan restitusi. Dengan restitusi ini, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan teori kontrol dirinya sendiri yang memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi di sini dari konsep disiplin yang paling tepat adalah konsep disiplin restitusi. Di restitusi guru itu bertindak bersama dengan murid. Jadi jika ada suatu masalah, guru itu berkolaborasi dengan murid untuk menyelesaikan masalahnya, mencari solusinya, dan diharapkan anak bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Dengan hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini rasanya menyakitkan apa tidak, Bapak Ibu? Iya ya. Nah, kemudian dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Kalau seperti ini, efektif apa tidak, Bapak Ibu? Tidak ya, malah justru anak akan merasa terbebani. Kelihatannya guru tegas, siswa menghormati peraturan, tetapi dampaknya anak itu malah terbebani dan malah justru tidak belajar dari kesalahannya. Tapi dengan restitusi, dengan guru menanyakan keyakinan pada dirinya, yang dilakukan itu sudah betul apa belum, sesuai dengan hati kecilmu apa tidak. Nanti kalau anak ditanya seperti itu, tentu akan menyadari, oh iya, saya yang salah, saya seharusnya mengerjakan PR. Kemudian guru di dalam restitusi ini adalah guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini 5 posisi kontrol guru. Kita berada di mana? Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Kita saksikan video bersama terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Kita berada di mana? Kita lihat videonya dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah.
Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengamalkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap jangan senja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Ren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kamu mengakui prinsip saling menghormati tersebut? Iya, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau yang lupa menyalahkan kemungkinan, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Aren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Aren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Aren, terima kasih untuk kerjasama kalian. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana? Tadi kita sudah menyaksikan bahwa 5 posisi kontrol guru itu ada 5 ya. 1 sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, kelima manajer. Dari posisi kontrol itu kita berada di posisi mana? Kita koreksi diri masing-masing ya. Kalau idealnya, tepatnya kita seharusnya di posisi kontrol manajer ya. Jadi di posisi kontrol manajer kita menerapkan yang namanya pendekatan restitusi. Jadi anak diajak berkolaborasi mencari solusi atas permasalahannya dan dapat memperbaiki kesalahannya ke yang lebih baik. Ini penjelasan secara tertulisnya bahwa penghukum memiliki dampak anak malah memberontak, menyalahkan orang lain berbohong. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, punya dampak menyembunyikan, menyangkal, malah justru berbohong. Selanjutnya, jika di posisi teman akan merasa ketergantungan. Oh, tadi Bu lucu juga gak dimarahin, dimusuhi, dimarahin. Nah, ini namanya posisi kontrol teman. Selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Pemantau ini hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi perlu pengawasan. Kalau manajer yaitu menguatkan pribadinya untuk menjadi lebih baik. Untuk menerapkan budaya positif tentu perlu adanya keyakinan kelas. Semua Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah? Ya sudah, alhamdulillah. Yang belum ya besok menyusul ya. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama bersama siswa. Kemudian
keyakinan kelas ini berisi terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya, yang dapat dihafalkan dengan mudah dan dapat diterapkan. Jadi dalam keyakinan kelas ini diharapkan jangan terlalu banyak, sedikit saja tetapi berisi. Paling tidak itu pertama, bila yakin, pertama itu hafal. Wong karena banyak sekali ya tentu tidak akan hafal, apalagi suruh menerapkan. Wong hafal saja juga tidak. Karena itu keyakinan kelas diharapkan tidak terlalu banyak. Contoh keyakinan kelas, ini ada proses pembentukannya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi harapannya, contoh misal, jangan membuang sampah sembarangan. Itu berkonotasi negatif apa positif, Bapak Ibu? Negatif, jangan, ada kata jangan. Lebih baik diubah ke kalimat positif. Buanglah sampah ke tempat sampah, ya. Contohnya, lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya dalam membuat keyakinan kelas kita musyawarah bersama anak bareng-bareng. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu kan dibuat di awal tahun pelajaran, tetapi kadang anak-anak di tengah perjalanan di semester berikutnya atau di semester 1 di tengah-tengah banyak yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Untuk itu kita perlu meninjau kembali, ya, memperbaharui kembali keyakinan kelas yang telah kita buat. Contoh dari keyakinan kelas. Contohnya, untuk kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Itu contoh keyakinan kelas 1. Kelas 5 dan kelas 7 kalau di SD cuma sampai kelas 6, ya. Lanjut, ini keyakinan kelas yang telah saya buat ada 10. Di sini saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi anak-anak saya kasih kesempatan setiap anak untuk menuliskan keyakinan kelas yang akan benar-benar mudah diingat, dilaksanakan, dapat diyakini dalam dirinya. Ini contoh proses pembuatan keyakinan kelas saya. Ini keyakinan saya buat untuk memperbaharui. Dulu di tahun ajaran baru saya sudah pernah membuatnya, tapi karena banyak yang melanggar, jadi saya perbaharui keyakinan kelasnya.
ke anak-anak ya. Anak-anak menuliskan 1 atau 2 atau 3, bebas anak menuliskan keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas tersebut. Setelah anak diberi sticky note, anak menuliskan. Setelah menuliskan, anak diajak maju ke depan satu persatu ya. Maju ke depan satu persatu membacakan keyakinan kelas yang telah ditulisnya. Kemudian ditempel di papan tulis. Selanjutnya setelah ditempel di papan tulis, guru bersama siswa menganalisis karena jumlah kelas itu kan jumlah anaknya besar ya, ada 30-an. Tidak mungkin dari 30 anak kita tuliskan semua itu sebagai keyakinan kelas. Jadi perlu dianalisis dan dikerucutkan. Nah, karena ada 32 anak, kemudian saya kerucutkan menjadi 10. Tadi ini ya, jadi 10. Ini yang pertama menaati peraturan sekolah, yang kedua saling menyayangi satu sama lain, ketiga menjaga kerukunan, keempat menjaga kebersihan kelas, kelima melaksanakan literasi, keenam disiplin waktu, ketujuh saling menghormati dan menghargai teman, kedelapan mengucapkan salam ketika masuk kelas, 9 menghindari bullying, 10 menghormati guru. Jadi di sini kalimat keyakinan kelasnya tidak menggunakan kalimat negatif, diharapkan menggunakan kalimat positif dan tidak terlalu banyak supaya bisa diterapkan dan diingat selalu oleh anak. Kemudian dari keyakinan kelas yang telah saya buat, tanggapan dari siswa. Tanggapan saya buat jadi 4 sebetulnya, ada 4 kelompok memberikan tanggapan bahwa keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat melatih anak untuk dapat saling menghargai satu sama lainnya, dapat lebih bertanggung jawab, lebih mandiri dan tercipta kerukunan. Ya, diharapkan Bapak Ibu guru yang lainnya juga bisa menerapkan keyakinan kelas dan membuatnya. Selanjutnya, segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Kemarin kita bertiga ya, Bu Sumi, Pak Mujib, dan saya sudah menerapkan yang namanya restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, artinya restitusi ini memiliki 3 sisi, 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan dasarnya. Seperti tadi Bapak Ibu, kita kenal kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, untuk rasa diterima, disenang, diterima, disayangi, terus ada kebebasan, ada kesenangan, ada penguasaan. Nah, ini di sini nanti ditanyakan pada saat kita merestitusi anak. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang telah kita buat, keyakinan yang kelas yang telah kita buat itu dapat untuk
melaksanakan restitusi ini. Jadi dalam permasalahan apa lebih baik dan lebih efektif gunakan segitiga restitusi. Ini adalah contoh kegiatan restitusi yang telah saya laksanakan. Oh iya, sebelum contoh ini tahapannya ya Bapak Ibu. Untuk tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti apa? Guru ini berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini pasti akan anak-anak kalau diajak restitusi, kalimat pertamanya Bapak Ibu guru seperti ini, tentu anak akan memberontak apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Pasti dia akan merasa oh iya, memahami oh iya manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, di sini itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan, menanyakan alasannya, tujuannya. Misal ya, kayak kemarin kelas saya si Zahra itu terlambat datang BTG. Berangkat BTG itu sudah pukul 7 dan aturannya bahwa BTG adalah pukul 6:15. Nah, saya gunakan restitusi ini. Yang pertama tadi saya menyatakan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu pernah mengalami, pasti tidak luput dari salah. Nah, saya menyatakan seperti itu, kemudian saya tanyakan alasannya apa, kenapa Zahra tidak tepat waktu saat BTG. Ternyata dia itu tidurnya malam, terus bangunnya sebetulnya pukul 5, jam 5, tetapi dia sholat terus tidur lagi, jadi kesiangan berangkat sekolahnya. Nah, jadi anak melakukan sebuah kesalahan itu tentu ada alasan, ada tujuannya. Untuk itu kita gunakan restitusi ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhannya, selanjutnya yang terakhir yaitu kita menanyakan nilai, keyakinan kita, nilai-nilai kebajikannya. Sudahkah sesuai dengan nilai kebajikan? Sudahkah sesuai dengan nilai keyakinan kelas kita? Nah, nanti anak pasti akan menyatakan belum. Kemudian Bu Guru mengajak kembali bagaimana solusinya terhadap permasalahanmu. Nah, pasti anak akan mencari solusinya sendiri. Guru tanpa harus memberitahu kamu harus ini. Itu dengan restitusi ini anak akan menemukan solusinya sendiri dan akan memperbaiki kesalahannya untuk menjadi yang lebih baik. Ini contoh kegiatan restitusi yang telah saya lakukan bersama Lana.
sebuah contoh ya, bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Selanjutnya ini yang Zahra karena terlambat Beteki tadi, karena kalau Lanang ini karena tidak memakai kaos olahraga saat olahraga. Lanjut, kemudian tanggapan Lanang direstitusi sama saya ini. Jadi dengan restitusi ini anak merasa dihormati dan dihargai. Dia malah mengucapkan terima kasih. Dan paginya Bapak Ibu, apa yang dilakukan Lanang, saya berangkat sekolah dan saya parkir motor ya, Lanang menghampiri saya dan dia itu saling guru. Jadi dia itu merasa merasa senang sekali sudah bisa direstitusi dengan bu gurunya. Jadi artinya jika ada suatu masalah, bu guru bertindaknya dengan cara restitusi, itu anak sangat antusias dan anak merasa senang sekali Bapak Ibu, dan dia itu justru malah memperbaiki kesalahan yang lainnya. Contohnya tadinya itu anak kalau sepatu sering dilepas saat pelajaran, tapi sekarang anak jarang sekali yang tidak memakai sepatu, semuanya memakai sepatu saat pembelajaran. Jadi kita sebagai pendidik sebaiknya jika ada anak didik kita ada yang melakukan kesalahan, kita sebisa mungkin menerapkan restitusi ini. Yang pertama tadi yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Untuk itu diharapkan Bapak Ibu guru semua memiliki keyakinan kelas. Nah, sudah di sesi refleksi ya. Di refleksi ini pertama, bagaimana perasaan Anda mengikuti kegiatan ini? Ya, bagaimana Bapak Ibu perasaannya? Bu Sumi dulu. Terima kasih Ibu. Tanya jawab ya. Oh iya. Sebelum refleksi ada kegiatan tanggapan dan tanya jawab. Ya. Tanggapan dan tanya jawab saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru, monggo dari Bu Mar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana penyelesaian murid yang sering tidak mengerjakan PR? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Bu Mar, bagaimana cara menyelesaikan murid yang sering tidak mengerjakan PR? Kembali lagi ya Bapak Ibu, bahwa kita untuk menyelesaikan suatu masalah dengan pendekatan restitusi. Di restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Dengan menstabilkan identitas ini dengan kalimat seperti ini, Bu Guru, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, terus ditanyakan, oh iya, yang itu yang pertama ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, kemudian memvalidasi tindakannya. Kamu tidak mengerjakan PR, alasannya kenapa? Ditanya. Setelah ditanya alasannya, kemudian kita kembalikan lagi ke anaknya. Keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Nah, dari keyakinan kelas itu nanti kan anak belum. Kalau belum sesuai dengan keyakinan kelas kita, bagaimana solusimu terhadap masalah
kamu tidak mengerjakan PR. Dari itu nanti anak pasti akan memiliki solusi sendiri, akan memperbaikinya dan tidak akan mengulanginya lagi. Itu jawaban saya, Gumar. Barangkali dari Bu Sumi ada. Sudah cukup bagus dengan menggunakan mesin kursi Bu. Oke, selanjutnya tanggapan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Langsung saja, tadi sudah disampaikan beberapa tahapan untuk membuat keyakinan kelas ya. Nah, yang menjadi kendala bagi saya ketika kesepakatan atau keyakinan kelas itu sudah dibuat dengan anak, tetapi ada beberapa siswa yang masih melanggar keyakinan tersebut. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Pak Ismail. Jika kita guru bersama anak sudah membuat keyakinan kelas, tetapi pada suatu waktu masih ada yang melanggar keyakinan kelas tersebut, kita sebagai guru ya, karena keyakinan kelas itu bisa diperbaharui, maka kita diperbaharui kembali bersama anak-anak. Kita buat kembali, kita tinjau kembali keyakinan kelas mana yang kemarin sering dilanggar, kita perbaiki bersama anak. Ini tepat untuk dilanjutkan kembali atau diganti dengan keyakinan kelas yang lainnya. Nanti dengan kita berkolaborasi dengan anak, tentu nanti anak-anak akan menyampaikan, ya Pak, diubah lagi saja dengan keyakinan, dengan kalimat yang lainnya, bisa seperti itu Pak Ismail. Jadi ditinjau kembali dan dikomunikasikan kembali dengan anak didik kita terkait dengan keyakinan kelas gitu. Sudah cukup Pak Is? Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi ya dari Bu Baini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam hal ini saya mau menanyakan, di sini ada keyakinan kelas. Saya pernah mendengar ini sama saya masih awal yang masih belajar mengenai di kurikulum Merdeka, sering mendengar ada keyakinan kelas, ada juga kesepakatan kelas. Saya menanyakan apa bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Terus dalam penerapannya itu bagaimana? Minta dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Baini atas pertanyaannya. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu sama apa beda? Sebenarnya ya beda-beda tipis Bu Baini. Artinya kalau kesepakatan kelas itu hanya kata sepakat. Kalau keyakinan artinya sudah diyakini. Jadi sudah ada tertanam dalam dirinya meyakini suatu nilai-nilai kebajikan. Kalau kesepakatan mirip dengan peraturan begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa ya Bu ini? Bagaimana penerapannya? Ya. Untuk keyakinan kelas, penerapannya yaitu diharapkan ya anak-anak karena sudah keyakinan kelas itu kan dibuat bersama anak. Tentu anak akan meyakini dan anak tentu akan hafal. Dalam arti keyakinan kelas kan kita buat itu sederhana mungkin, tidak terlalu banyak, tetapi betul-betul
kegiatannya. Jadi diharapkan keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, menggunakan kalimat positif sehingga penerapannya anak-anak itu akan mudah untuk melakukannya dan akan jika ada timbul permasalahan kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas kita bersama. Begitu Bu Baini jawaban dari saya. Selanjutnya yaitu kegiatan refleksi. Untuk refleksi pertama, bagaimana perasaan Anda mengikuti kegiatan ini? Ya, tadi Bu Sumi mau menyampaikan, silakan. Baik, terima kasih Bu Bir. Dari paparan yang sudah disampaikan sangat-sangat luar biasa, bagus sekali. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan seperti ini ternyata saya merasa sangat senang sekali. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini saya mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru yang dapat saya terapkan di kelas saya besok ke depannya. Kemudian untuk pengalaman baru apa yang saya dapatkan? Saya jadi banyak belajar, terutama tadi yang sudah disampaikan dari segi 3 restitusi, kemudian dari 5 posisi kontrol, itu yang diterapkan adalah yang posisi manajer. Berarti kita sebagai guru itu betul-betul nanti bisa melayani anak, menuntun, mengarahkan, memberikan bimbingan kepada anak, sehingga anak itu merasa sadar sendiri bahwa saya itu meyakini saya harus seperti ini, sadar akan kesalahannya sendiri dan menimbulkan karakter yang kuat untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif, dan itu tertanam sedemikian rupa sehingga sampai besok jadi seperti pembelajaran sepanjang hayat seperti itu. Begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Sumi atas refleksinya. Untuk yang lain mungkin ada bagaimana perasaan Anda mengikuti kegiatan ini? Mungkin Bu Umi. Dari refleksi yang saya itu, dari yang Bu Wilujeng paparkan sangat luar biasa. Untuk perasaan saya sangat senang banget bisa mengikuti kegiatan ini. Untuk pengalaman baru apa yang Anda dapatkan? Saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru yang belum saya dapatkan. Itu banyak dari ilmu dari pemaparan yang tadi yang saya belum tahu jadi tahu. Nah, semoga kedepannya saya bisa menerapkan di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Umi. Ya, mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu guru bisa menerapkan baik itu posisi kontrol ideal yaitu manajer maupun restitusi dan sebagainya ya. Kemudian saya kembalikan ke Bu Sumi. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah tiba saatnya di penghujung acara kegiatan siang hari ini. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sungguh luar biasa pemaparannya tadi dan sangat menginspirasi sekali. Ya, baik Bapak Ibu, kegiatan seperti ini alhamdulillah semoga bisa diterapkan bagi kita semua, terutama tugas kita sebagai guru dalam mendidik anak-anak kita. Kiranya kegiatan ini sudah cukup, dan kurang lebihnya saya selaku membagi waktu banyak, kekurangan banyak, kesalahannya tentunya saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dibaca dulu keyakinan kelas yang dari Syahrul, dibaca yang kelas. Ya. Memakai sepatu. Terus 2, saling menyayangi satu sama lain. Ya. Lanjut, yang sudah. Wawan. Ya. Maka sudah. Ya, nggak apa-apa. Dibaca. Punya Wawan 1, saling tolong menolong. 2, berangkat tepat waktu. 3, membuang sampah pada tempatnya. Yang sudah gendis, ayo masuk ke depan. Nah, punya gendis apa baca? Hidup rukun, tolong menolong. Ya, yuk. Itu mari kita analisis dengan kalimat positif, ya, dan kalimat yang mudah diingat. Dari yang pertama, memakai sepatu, saling menyayangi satu sama lain. Kalau memakai sepatu itu sebuah sebuah keyakinan kita hanya memakai sepatu, tidak ada yang lainnya. Bisa memakai celana, bisa memakai seimbang begitu. Jadi itu sudah ada aturannya di sekolah. Jadi dengan kata lain apa? Menaati peraturan sekolah. Yang kedua ini saling menyayangi satu sama lain. Bisa jadi keyakinan kelas, bisa mudah diingat. Bisa, ya ditulis di situ. Saling menyayangi